Ini anak muda, seorang perempuan usia 26 tahun, lulus S1 dan S2 dari The London School of Public Relations gitu ya. Kemudian beliau sebelum gabung ke AIPA ASEAN itu Hmm, sempat meniti karir di Dubai beberapa hmm. tahun. Ada satu akun yang kemudian sudah mulai melakukan penyerangan gitu loh terhadap Mbak Laras bahwa akan diancam untuk dilaporkan gitu. Dalam keadaan seperti ini kan pelapornya jadi goib ini. Goib ya. Ya, kita nggak tahu ini pelapornya siapa yang membuka LP-nya Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu isu yang menarik yang hari ini sedang dibahas di media sosial, yaitu seorang perempuan, seorang anak muda yang bernama Laras Faizati, yang kemudian gara-gara memposting di Instagram terkait dengan aksi massa yang dilakukan kemarin dan ada korban yaitu Afan Kurniawan di media sosialnya yaitu di Instagram. Hari ini berakhir beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Nah, bagaimana kronologinya dan apa sebenarnya kasus ini secara rinci? Maka sudah hadir bersama kita selaku kuasa hukum resminya, yaitu Bang Abdul Ghafur Sangaji SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Ghafur Waalaikumsalam Sangaji. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief dan para pemirsa. Iya, Bang Abdul Ghafur, kemarin sebenarnya sudah kita tayangkan sebuah video press conference Bang Abdul Ghafur dengan ibunya Mbak Laras Hmm. dan tantenya Mbak Laras ya. Namun ada part-part yang perlu kita dalami ya Oke. tentang kasus ini. Saya mungkin kita mulai dari kronologi dari awal dulu. Bagaimana kok tiba-tiba bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung kemudian ditahan? Nah, silakan Bang Abdul Ghafur menceritakannya. Oke, mungkin sebelum aku ke kronologis, aku gambarkan dulu supaya pemirsa mendapatkan gambaran ya. Ini Oke, siapa ini Mbak Laras ya, Faizati Hairun Nisa ya. Aku ya. mau memberikan dulu cuplikan profilnya gitu ya. Ini anak muda, seorang perempuan usia 26 tahun, lulus S1 dan S2 dari The London School of Public Relations gitu ya. Kemudian beliau sebelum gabung ke AIPA ASEAN itu Hmm, sempat meniti karir di Dubai beberapa hmm, tahun. Kemudian juga banyak melakukan eh, kegiatan-kegiatan hubungan internasional gitu. Jadi anak muda ini seorang yang punya pergaulan internasional, tertarik kepada isu-isu politik, isu-isu internasional, ya. Kemudian juga beliau terlibat langsung di dalam AIPA ya, AIPA. Jadi ASEAN itu kan lembaga yang menaungi beberapa negara anggota ya, termasuk Indonesia salah satunya. Dan di bawah ASEAN itu ada satu unit organisasi namanya AIPA. AIPA itu ASEAN Interparliamentary Assembly ya, atau forum kerjasama antar parlemen untuk kawasan negara-negara ASEAN ya. Dan Laras menjadi salah satu apa ya, staf di bidang komunikasi publik ya, ya. karena memang sekolahnya adalah di bidang komunikasi gitu, dan S1 S2-nya diselesaikan dalam usia yang masih muda gitu ya. Jadi Hmm, punya kompetensi dan apa namanya, punya perhatian lah terhadap isu-isu internasional termasuk juga isu-isu domestik. Itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan siapa Mbak Laras. ya. Mungkin yang itulah yang menarik untuk didalami oleh teman-teman media gitu ya. Bahwa memang ada banyak sekali tersangka-tersangka gitu ya. Kita nggak kita melihat mungkin ada yang terlibat pada saat aksi pengerusakan beberapa gedung ya kan. Hmm, hmm. Kemudian juga mungkin ada yang menyerang aparat gitu ya. Tapi yang menarik dari Mbak Laras ini, dia hanya seorang anak muda yang peduli terhadap bangsanya, dan
Dia hanya menggunakan sosial media itu untuk menyuarakan kritiknya terhadap proses penegakan hukum eh, yang dilakukan dalam konteks perkaranya Afan Kurniawan, kemudian juga Hmm. cara-cara polisi dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang sangat tereskalasi luas di seluruh Indonesia gitu. Itu Hmm. hanya itu aja yang melatar belakangi dia gitu. Hmm. Dan selama beliau berkarir di AIPA ASEAN, eh, beliau tidak pernah menyampaikan pemikirannya secara brutal, ya, tanda petik brutal kepada pemerintah, enggak. Justru beliaulah yang menjadi salah satu anak muda yang mendorong komunikasi antar negara dalam konteks hubungan antar parlemen. Ya, dan itu perlu kita apresiasi. Dan memang diakui sendiri oleh AIPA bahwa Mbak Laras ini punya kapabilitas dan kapasitas gitu. Itu sekedar profil dari Mbak Laras, Mas. Oke. Kalau gitu sebenarnya Mbak Laras ini sebenarnya ikut aksi atau hanya sekedar mau memposting atau seperti apa sehingga kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kan ada Oh, beberapa nama ya yang seperti Del Pero ya. Dan ada beberapa nama lain lah ya yang kemudian juga hari ini ditahan dan banyak sekali mahasiswa yang kemarin di DPR juga disebutkan ada ratusan yang kemudian hari ini ditahan. Nah, Mbak Lara sendiri ini sebenarnya seperti apa ini posisinya, Bang Abdul ya, Ghani? Mas Arief, saya mau kasih kronologis peristiwa hukumnya ya. Yes, Jadi kalau kita lihat rangkaian aksi demonstrasi itu kan sebenarnya sudah dimulai dari tanggal 25 ya. betul. Ya, itu rangkaian aksi demonstrasi eh, yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan mahasiswa gitu ya. Ya, Kemudian salah satu puncak aksi itu kan adalah pada tanggal 28 ya. ya, Tanggal 28 itu aksi demonstrasinya masif. Kemudian di tanggal 28 itu pada saat masa coba di apa ya dipukul mundur oleh Brimob, itu kan ada ya. salah satu pengendara ojek online Nah, ya, Mas Afan Kurniawan almarhum itu kemudian dilindas oleh mobil Brimob dan kemudian meninggal dunia. ya, Nah, kemudian setelah meninggal dan viral itu pemberitaannya kan jadi heboh gitu ya. Dan pada tanggal 29 itu eskalasi demonstrasi kan justru semakin kencang gitu loh dan meluas, bukan ya. hanya di Jakarta kan, dan itu dibarengi dengan beberapa aksi dalam tanda petik aksi brutal gitu yang dilakukan oleh kita nggak tahu masa dari mana gitu ya. Hmm, hmm. Itu terjadi di Makassar, terjadi di Pulau Jawa, terjadi di Jakarta, ada beberapa gedung parlemen ya yang dibakar, gedung pemerintahan dibakar, termasuk juga di Jakarta. Nah, pada tanggal 29 ketika eskalasi demonstrasi itu meluas itulah, Mbak Laras ini posisinya lagi bekerja di gedung ASEAN, Oke. ya, di gedung ASEAN. Jadi ya mungkin sekitar 1 kilo lah ya dari gedung ASEAN ke Mabes Polri, ya. Hmm, Itu kan dekat sekali gitu ya. hmm, Ya. Kemudian Mbak Laras itu dari gedung ASEAN itulah di tengah-tengah kecaman publik yang luar biasa itu, eskalasi demo yang makin meluas itu, Mbak Laras ini menggunakan Instagramnya untuk memposting beberapa pernyataannya gitu ya, beberapa ya. pernyataannya di story Instagram sebetulnya itu, ya. Nah, dari beberapa cuplikan storynya itu ada satu story yang kemudian diduga menjadi unsur pidana gitu loh. Hmm, hmm. Ya, ketika Mbak Laras dalam bahasa Inggris kan dia sebenarnya memposting, ada yang dalam bahasa Inggris kan, kebanyakan sebetulnya Ya. bahasa Inggris gitu. Ada atau dua atau tiga postingan gitu ya, story-nya ya. Dan terakhir itu beliau posting terkait dengan meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Ya, itu di postingan terakhir kalau saya tidak salah. Di postingan pertama itu memang beliau menunjuk ke gedung Mabes Polri. Jadi beliau itu dari jendela gedung ASEAN, beliau sambil menunjuk gedung Mabes Polri, kemudian ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang kurang lebih mungkin burn this building down. Hmm.
ya. Jadi seperti diterjemahkan itu mungkin membakar gedung Baris Krim, Mabes Polri gitu ya. Oh, Mm-mm. Tapi pernyataan itu utuh ya, dimulai dari kekhawatiran, dari kecemasan beliau terhadap oh jadi kepolisian. ada itu Ada itu ada itu rangkaian kalim, ada oh, ada 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 rangkaiannya ya. kalimatnya yang cukup panjang gitu loh. Jadi Hmm. cuma yang dijadikan titik fokus oleh penyidik Baris Krim itu yang ada kalimat membakar gedung Mabes Polri gitu loh. Hmm. Ya. Nah, itu beliau lakukan postingannya itu sekira sore lah, sore hari ya, sore hari dan kemudian setelah postingan itu selesai, beliau pulang ke rumah, tidak Hmm. ikut aksi demo ya, tidak bertemu dengan para demonstran ya. Dan Mbak Laras ini kan bukan aktivis sosial, dia pekerja Oh. profesional, tidak terafiliasi dengan partai politik, dengan ormas, ya kan? Tidak tergabung dalam organisasi politik, ya organisasi civil society enggak. Dia hanyalah seorang profesional yang tertarik pada hubungan internasional dan kebetulan dipekerjakan dan dikaryakan di AIPA ASEAN gitu. Jadi di tanggal 29 itu beliau memposting itu tapi tidak diikuti dengan seperti beliau mengarahkan massa, enggak ada pengarahan massa gitu ya. Hmm. Dan kalau kita lihat story-nya, karena kan sejak tanggal 28 Afan meninggal, kemudian 29 demo besar-besaran, di tanggal 29 itu juga bersamaan dengan itu juga Mbak Laras posting. Kemudian kurang lebih bersamaan dengan posting itu memang ada sekelompok mahasiswa yang menggeruduk Mabes Polri gitu ya. Jadi Hmm. kalau dilihat dari tata urutannya, sebetulnya tidak ada dampak langsung dari postingan Mbak Laras ke Mabes Polri bahwa bakar gedung ini tidak kemudian diikuti dengan pembakaran gitu, tidak diikuti dengan pengrusakan dan tidak ada pengarahan massa yang kemudian datang ke Mabes Polri untuk merusak gedung Mabes Polri, apalagi membakar gedung Mabes Polri. Saya kira itu tidak terbukti dalam peristiwa yang sebenarnya gitu loh, Mas Arief. Seperti itu, Mas Arief, Iya, kronologisnya. ini yang ingin coba saya tanyakan mungkin mewakili pemirsa juga nih. Antara postingan Mbak Laras dengan demo yang dilakukan oleh eh, mungkin sekelompok orang kita katakan lah ya ke Barreskrim Mabes Polri itu jarak waktunya lebih dulu yang mana kira-kira Bang Abdul Ghafur? Ini masih dalam pendalaman ya, masih dalam pendalaman karena saya pikir itu kunci dalam perkara ini tuh itu gitu loh. Supaya Hmm. kita ingin membuktikan apakah ada dampak nggak dari postingan Mbak Laras menunjuk gedung Bareskrim, ada kata-kata bakar itu, kemudian ada nggak terbukti ada pembakaran nggak? Nah, memang Hmm. ada sekelompok mahasiswa yang mendatangi gedung Mabes Polri gitu. Tapi kan kita nggak bisa memastikan apakah itu Gara-gara dari sisi postingan urutan itu. waktu terpengaruh nggak sama postingan Mbak Laras gitu ya. Tapi sepengetahuan saya yang masih belum bisa saya pastikan juga gitu ya ininya. Saya ngobrol bersama keluarganya juga. Informasinya eh, itu bersamaan kok. Bahkan masa itu udah mendatangi Mabes Polri gitu loh. Masa Hmm. sebagian mahasiswa itu udah mendatangi Mabes Polri baru kemudian diposting gitu. Ya, itu informasi yang saya dapatkan dari pihak keluarga ya. Saya belum mendalami secara materi karena memang itu kan nanti akan masuk ke dalam materi penyidikan ya. Dan pada saat Mbak Laras di BAP itu memang kami belum masuk ke materi itu gitu dan tidak ditanyakan juga oleh penyidik gitu. Siapa yang Anda kerahkan? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Gitu Mas Arief. Oke, saya lihat juga ada beberapa di postingan Mbak Laras tuh kemudian ada orang DM ya, Bang Abdul Ghafur. Oh iya, Nah, mungkin jadi bisa diceritakan tuh, maksudnya oke, gimana? aku mau menceritakan kenapa peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa hukum pidana. Hmm. Jadi pada tanggal 29 Mbak Laras itu mulai posting, ya, Hmm. sekira siang menjelang sore lah. Kemudian setelah itu ada akun-akun yang kemudian langsung merepost, ya, akun-akun Hmm. yang merepost postingan Mbak Laras. Kemudian ada satu akun yang kemudian sudah mulai melakukan penyerangan gitu loh terhadap Mbak Laras bahwa akan diancam untuk dilaporkan gitu.
ya. Oke. Dan pada saat kami cek akunnya itu seperti akun akun cuman akun gak jelas, cuman Hmm. ada foto patung gitu ya, kita nggak tahu, pakai topeng pula kan. Followernya cuma 2 orang gitu kan. Hmm. Kemudian pada saat saya mendapatkan informasi dari Mbak Laras, akun itu pada saat menyerang Mbak Laras itu, kemudian setelah Mbak Laras dilaporkan itu, akunnya berubah lagi gitu loh. Oke. Apa Nah, kira-kira isi percakapan di antara akun itu dengan Mbak oh Laras iya, di akun lapor? Mbak Laras di apa namanya diancam untuk dilaporkan ke Polri Oke. atas postingan tersebut. Ya, jadi mungkin selang beberapa menit setelah Mbak Laras memposting itu di Instagram Story, kemudian udah langsung ada pihak yang langsung masuk gitu loh dan Oh. merepost itu sehingga jadi lebih viral itu sebetulnya karena di reposting gitu loh, Mas Mas Arief. Dan kita nggak tahu dan kita bertanya kepada pihak penyidik apakah itu menjadi pelapor, ya nggak dijawab juga oleh penyidik gitu. Nah, itu kronologisnya seperti itu. Nah, kapan dia menjadi peristiwa hukum? Jadi pada tanggal 31 itu ada orang yang membuka laporan ke Bareskrim. Tanggal 31. Oke. Jadi selang 2 hari setelah diposting, kemudian ada pihak membuka laporan ke Bareskrim Polri, melaporkan Mbak Laras. Kemudian pada tanggal 31 itu kan hari Minggu ya. Tanggal 1 itu hari Minggu, LP-nya dibuka. Kan demo besar-besaran itu kalau nggak salah hari 31 hari Jumat ya. Hari Ya. Jumat ya. Ya. Jadi hari Jumat dia membuat postingan, hari Minggu sudah ada yang melaporkan Mbak Laras ke Bareskrim. Oke. Kemudian tanggal satunya hari Senin itu langsung diterbitkan sprindik, surat perintah penyidikan. Hmm. Kemudian dari sprindik itu terbit SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada pihak kejaksaan. Di tanggal satu hari setelah LP dibuka. Ya. Kemudian di tanggal 1 itu juga Mbak Laras ditetapkan sebagai tersangka, Oke. ya. Dan di tanggal 1 itu juga sore harinya sekitar jam 6 itu penyidik Bareskrim Polri sudah mendatangi rumahnya Mbak Laras dan pada saat itu Mbak Laras lagi meeting online dengan Sekjen AIPA yang notabene Hmm. beliau adalah warga negara Brunei Darussalam gitu. Jadi pada saat didatangi itu Mbak Laras eh, bingung juga loh, ini dalam rangka apa ini? Karena sudah terbit surat perintah penangkapan, jadi sudah dilakukan upaya paksa. Jadi Oke. dari LP sampai kemudian penetapan tersangka sampai perintah penangkapan itu selang cuma 1 hari. Ya, hari ini dibuka, besoknya itu langsung selesai semua proses Hmm. apa namanya proses pemberkasan untuk penetapan tersangka, perintah penangkapan, SPDP, sprindik semua keluar di 1 hari setelah LP dibuka. Saya kira ini sangat cepat sekali ya. Dan Mbak Oke. Laras tidak pernah dimintai keterangan, tidak pernah Oke. diminta klarifikasi, dan tidak ada tahap penyelidikan. Ini perlu saya Langsung garis penyidikan bawahi. ya. Langsung penyidikan. Seharusnya kalau kita merujuk pada KUHP, itu kan LP, Hmm. kemudian naik tahap penyelidikan untuk Penyelidikan. menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Kemudian dari tahap penyelidikan itu naik tahap penyidikan, membuat peristiwa itu menjadi terang benderang guna menentukan siapa tersangkanya gitu kan. Betul. Nah, ternyata dari mulai LP dibuka tanggal 31, tanggal 1 penetapan tersangka, itu Hmm. eh, apa namanya? Mekanisme dan aturan hukum acara kita itu di bypass oleh penyidik. Terabas itu aja ya. Ya, di bypass langsung tahap penyidikan untuk menentukan tersangka dan pada saat didatangi itu Mbak Laras statusnya sudah sebagai tersangka dan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Oke. Gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan nih Bang Abdul Ghafur. Tadi sempat Bang Abdul Ghafur menyinggung soal adanya akun yang kemudian mengancam untuk melaporkan. Ya. Nah, itu akunnya sampai sekarang belum tahu tuh pemiliknya siapa. Kemudian ada laporan di tanggal 31. Nah, itu juga pelapornya
ini Bang Abdul Ghafur juga belum tahu siapa nih pelapornya ya. Ya. Nah, terus berikutnya adalah sebenarnya Mbak Laras ini dikenai pasal apa saja sehingga kemudian dia langsung menjadi tersangka dan dilakukan upaya paksa. Nah, mungkin itu yang mesti didalami Bang Abdul Ghafur. Silakan. Oh ya, jadi ada beberapa pasal yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka ya. Baik di dalam Undang-Undang ITE maupun juga di dalam KUHP. Hmm. Ya. Di Undang-Undang ITE itu ada dua pasal, yaitu pasal 28 ayat 2 terkait dengan penghasutan berdasarkan sara, ya, Oke. atau menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara. Ya. Golongan tertentu, ras tertentu, suku tertentu, jenis kelamin tertentu, ya. Hmm. Kemudian yang kedua ada pasal 32 Undang-Undang ITE terkait dengan mentransmisikan dokumen elektronik atau merusak, mengubah dokumen elektronik, Hmm. ya. Itu yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, ya. Ya. Kemudian nanti dijuntokan dengan beberapa pasal, tapi beberapa pasal itu terkait dengan ancaman pidananya ya. Gitu. Hmm. Tapi kita bicara soal unsur pidananya itu di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Nah, di KUHP sendiri dipakai dua pasal, yaitu pasal penghasutan 160 KUHP dan pasal 161 KUHP penghasutan melalui tulisan. Oke. Nah, itu jadi dari empat pasal yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, semua ini masuk dalam kualifikasi delik penghasutan. Hmm. Gitu. Ya, jadi ini hanya berhubungan dengan penghasutan yang akibat daripada postingan itu oleh penyidik dirumuskan sebagai delik penghasutan sehingga di apa namanya ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat tersulut kemarahannya atau mahasiswa tersulut kemarahannya, gitu ya, sehingga Hmm. itu Hmm. dianggap sebagai penghasutan. Itu rumusan deliknya seperti itu, Mas Arief. Oke, kalau begitu Pak Abdul Ghafur, nah ini kan yang menarik adalah tentang pelapor itu sendiri. Biasanya kalau dalam kasus-kasus ini kan jelas tuh, misalnya kayak kemarin yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah Pak Jokowi, Lehkumanan dan lain-lain soal dugaan ijazah palsu itu. Jadi terang tuh pelapornya. Nah kalau dalam kasus ini kan agak aneh ini karena sampai dengan hari ini belum tahu siapa sebenarnya pelapornya ini sehingga kita juga tidak bisa mengkonfirmasi langsung ya, wawancara langsung pelapornya itu. Nah ini biasanya dalam kasus seperti ini siapa ini Bang Abdul Ghafur kalau bisa menduga-duga pelapornya ini? eh Dalam keadaan seperti ini kan pelapornya jadi goib ini, Goib ya. ya. Kita nggak tahu ini pelapornya siapa yang membuka LP-nya Mbak Laras, ya. Dan pada saat Mbak Laras diperiksa secara maraton, kebetulan kami yang mendampingi Mbak Laras pada saat dimintai keterangan dalam BAP sebagai tersangka ya, itu sekira sekira jam 10 malam sampai jam setengah 4 subuh, ya. Oke. Saya bertanya langsung kepada penyidik, saya bertanya dua hal. Yang pertama, kenapa pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak pernah dimintai klarifikasi terdahulu, Hmm. ya? Apa Karena bisa, jawabannya Bang Abdul karena Ghafur? bisa saja kita menetapkan sebagai tersangka seseorang, tapi orang ini misalnya bukan orang itu gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, ya kan? Nah itu kan nggak boleh kecuali tangkap tangan ya. Ah, ah, Nah, ah. beda tangkap tangan. Tangkap tangan itu on site di lokasi langsung. Iya, iya, Pada iya. saat dia melakukan perbuatan kejahatan, kemudian tangkap tangannya di situ. Misalnya orang Hmm. mencuri, nah itu tangkap tangan, ya. Tapi kalau berdasarkan laporan kepolisian, itu kan harus jelas, harus dimintai dulu klarifikasinya gitu, dipanggil dulu, diundang dulu untuk melakukan klarifikasi. Seperti misalnya kasusnya Bang Rismon Sianipar dan Mas Roy Suryo di Polda Metro Jaya kan.
Ya. dilaporkan oleh Pak Jokowi, oleh Lecumanan, oleh Ade Darmawan, Hmm. kemudian terbit surat surat LP-nya, kemudian setelah itu penyidik nggak langsung naik ke tahap penyidikan, panggil Hmm. dulu untuk minta klarifikasi apakah orang-orang yang ada disebutkan dalam surat LP ini betul orang ini apa enggak. Hmm. Ya kan? Itu kan namanya kita menerapkan hukum acara secara proper dan hati-hati dan profesional, ya kan? Tapi yang kami alami dalam perkara Mbak Laras ini, pada saat kami tanya itu ke penyidik, penyidik menjawab, memang kami nggak melakukan klarifikasi. Terus saya tanya, kenapa Mas? Karena ini keadaannya genting. Oh. Ya. Terus saya jawab, loh kalau keadaannya genting, segenting apa sih orang ditetapkan sebagai tersangka gitu, ya kan? Nah itu satu yang nggak bisa mereka jawab. Saya jawab kedua juga, ini siapa pelapornya? Nah, pada Hmm. saat itu tidak dibuka juga, dan pada saat setelah Mbak Laras selesai diperiksa sebagai tersangka, kemudian kami menunggu sampai 24 jam keluar surat perintah penahanan. Disitulah kami berdialog secara secara gamblang dengan penyidik bahwa sebetulnya siapa sih, tolong disampaikan dong ke kami siapa pelapor dalam perkaranya Mbak Laras, dan sama sekali nggak dibuka. Hmm. Ya, saya menyampaikan ke penyidik, kan tersangka itu perlu tahu, ya perlu tahu siapa yang melaporkan dia, ya kan, karena ini kan nanti terkait dengan eh, peristiwa hukumnya gitu loh. Kalau kita nggak pernah tahu orang yang melaporkan itu, misalnya orang nggak punya kepentingan dengan peristiwa hukum itu gitu kan, ya kan akhirnya jadinya kriminalisasi kan, begitu, ya kan, kan Hmm. nggak boleh, kita nggak boleh menerapkan hukum secara apa namanya, secara sepihak tanpa melihat hak-hak asasi seseorang gitu loh. Meskipun dia statusnya tersangka, tapi kan harus diberitahu Mbak Ya. Laras ditetapkan sebagai tersangka, kan jadi ketahuan tuh. Sehingga sampai hari ini kita belum tahu. Jadi pelapor 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 ini masih goib, masih Goib ya. bergentayangan, kayak kita nggak tahu. Dan Gitu. bisa saja melaporkan yang lain-lain juga ya, Bang Abdul Ghafur ya, karena goib ya. Iya bisa jadi, meskipun ini tindak pidananya cyber ya. Hmm. Tapi kan seharusnya pada saat sudah naik tahap LP, itu Hmm. orang itu jangan jangan kemudian bergentayangan di dunia cyber juga gitu loh, di dunia digital. Kan harus Hmm. ketahuan siapa orangnya, apa profilnya, ya kan? Apa kepentingannya untuk membuka laporan kepolisian, Ah, itu dia. ya kan? Nggak boleh jadi goib juga gitu loh. Nah, itu kalau Oke. jadi goib begini kan, ya berarti penegakan hukum kita masih kurang profesional, nggak profesional dong, dan nggak sesuai sebetulnya itu. Oke, Itu. Bang Abdul Ghafur tadi belum sempat terjawab ya pertanyaan itu. Ya, apakah Mbak Laras ini ikut juga dalam aksi massa yang dilakukan selama ini ya? Baik dari tanggal 25 sampai kemudian sampai dengan sekarang ini, pernah nggak dia mengikuti aksi-aksi atau Oh, demo-demo? saya berdialog langsung dengan Mbak Laras dan saya bisa lihat profilnya gitu. Bahkan bisa kita searching di internet gitu ya. Ini anak baik, anak Hmm. anak pekerja profesional, punya pergaulan internasional, Hmm. penguasaan bahasa asingnya bagus, nggak terikat dengan organisasi partai politik, organisasi masyarakat, ormas, bukan demonstran, ya, bukan penggiat pejuang hak asasi manusia, hanya seorang pekerja profesional yang kebetulan dikaryakan di AIPA ASEAN. Tapi karena keprihatinannya, jadi pada saat Mbak Laras di BAP itu, keluar itu pada saat ditanyakan itu, pertanyaannya seperti yang ditanyakan juga oleh Mas Arief, Anda tergabung nggak dalam organisasi partai politik, organisasi massa? Dia jawab enggak, ya kan? Anda punya niat nggak untuk ikut memperkeruh suasana? Enggak, saya cuma karena prihatin aja. Kenapa sih polisi nggak profesional dalam menangani aksi demonstrasi sampai kemudian Mas Afan Kurniawan meninggal? Itu aja. Kan pada saat diperiksa kan saya mendampingi, jadi saya tahu apa yang ada di dalam latar belakang pemikirannya gitu. Dan jawabannya sangat sangat cerdas gitu. Makanya saya bilang kepada penyidik, coba kalau dari awal Mbak Laras diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi, pasti kan belum tentu ditetapkan sebagai tersangka. Karena untuk menetapkan sebagai seorang tersangka itu kan harus ada mens reanya, ada unsur kesengajaannya gitu loh. Hmm.
Orang ini nggak punya mens rea, cuma karena prihatin aja dan peduli aja terhadap keadaan bangsanya dan tidak ada motivasi apapun di dalam dirinya untuk ikut memperkeruh, tidak mengambil keuntungan, ya kan? Bukan orang politik, bukan tokoh pergerakan, ya kan? Yang terafiliasi dengan organisasi politik manapun, hanya seorang pekerja profesional. Kenapa nggak didengarkan pada tahap klarifikasi? Aku yakin kalau diklarifikasi, tahap klarifikasi itu dimintai keterangan terlebih dahulu, mungkin nggak akan nasibnya seperti sekarang. Oke. Tapi karena diperiksa itu udah statusnya tersangka, makanya waktu aku bilang sama penyidik, eh, Mbak Laras hari ini diperiksa sebagai tersangka. Artinya kalau tersangka itu berarti perkara pidananya kan sudah naik gitu. Hmm. Kenapa sih nggak diklarifikasi dulu, dimintai dulu keterangan awal, ya kan? Karena begitu LP keluar, di, dikeluarkan oleh Bareskrim, dilakukan dulu tahap penyelidikan, minta klarifikasi, ya kan? Jangan karena suatu keadaan memaksa, kegentingan memaksa itu kemudian hukum acara kita di apa ya, disimpangi gitu loh, Hmm. ya kan? Hanya untuk kepentingan keadaan keadaan yang genting, keadaan yang memaksa itu gitu loh. Nah, itu Mas Arief seperti itu. Oke, dan kalau tidak salah berarti ini masih ditahan selama 20 hari ke depan ya, Bang Abdul Ghafur. Dan tadi saya lihat di berita, Bang Abdul Ghafur dan tim mengajukan apa namanya surat penangguhan penahanan ya. Boleh disampaikan di Ya, sini, Bang Abdul Ghafur. ya, jadi gini Mas Arief, setelah di BAP sampai jam 4 subuh itu, kemudian kami menunggu sampai sore ya, sekitar jam 5 sebelum masa 24 jamnya lewat gitu ya. Karena kan penahanan itu setelah ditangkap Hmm. di BAP sebagai tersangka berdasarkan KUHP, penyidik punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status seseorang apakah ditahan atau tidak. Memang dia sudah tersangka, cuman status ditahan atau tidak itu menunggu 1 kali 24 jam. Dan Oke. kami menunggu sampai jam 5 sore, keluarlah surat perintah penahanan untuk 20 hari ya. Jadi surat perintah penahanan itu keluar tanggal 2, kemudian nanti berlakunya sampai tanggal 21 September. Nah, jadi kalau nanti sampai tanggal 21 September berkasnya berkasnya Mbak Laras sudah selesai, berarti udah bisa limpah ke kejaksaan. Gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya pemberkasannya belum selesai pada tahap 1, kan setelah ditetapkan sebagai tersangka, nanti penyidik melengkapi berkas ya. Jadi ada 2 tahap tuh, penyidik ke jaksa tuh. Tahap pertama adalah melimpahkan berkas perkara. Jadi dalam melimpahkan berkas perkara itu ada BAP tersangka, BAP pelapor, BAP ahli, ya kan. Kemudian ada barang bukti, ya nanti juga semua ada dokumennya. Dilimpahkan dulu dokumennya ke jaksa peneliti untuk meneliti berkas. Kalau Hmm. berkasnya dianggap sudah lengkap dari sisi materi dan sisi formilnya, baik material maupun formilnya, berarti keluar P21. Oke. Kalau keluar P21 berarti nanti penyidik akan masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu berarti penyerahan tersangka dan barang bukti di penuntut umum, dan itu menjadi wilayah kekuasaan penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah, eh, kalau sampai tanggal 21 itu berkas Mbak Laras di P21 kan oleh jaksa, berarti itu kan apa namanya akan diserahkan. Tapi kalau misalnya sampai tanggal 21 itu pemberkasannya belum selesai, berarti nanti masa penahanannya akan diperpanjang oleh penyidik sampai kemudian terpenuhi apa namanya kelengkapan berkas dan hasil penelitian penyidik itu, hasil penelitian jaksa peneliti itu bisa digunakan oleh penyidik untuk memperbaiki berkas perkara seperti itu. Jadi saat ini sebetulnya kepentingannya kan udah kepentingan pemberkasan ini, ya kan? Hmm. Karena udah penetapan tersangka dan sudah ditahan. Nah, hari ini juga secara resmi kami melaksanakan hak tersangka yang diatur dalam pasal 31 KUHP, bahwa Mbak Laras punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik. Dan kami bersyukur hari ini, alhamdulillah penyidik sangat welcome ya. Bahkan tadi dalam diskusi di awal di lantai 15 gedung Bareskrim Polri itu, penyidik memberikan masukan dan kami berterima kasih lah kepada penyidik ya, memberikan masukan untuk merevisi surat permohonan penangguhan penahanan dengan beberapa poin yang harus ditambahkan gitu ya. Dan Hmm. secara secara formally mungkin nanti
hari Selasa lah kami baru masukkan surat permohonan penangguhan penahanan karena tadi pada saat kami masukkan itu ada masukan dari penyidik untuk memperbaiki surat permohonan penangguhan penahanan Hmm. gitu. Nah, mudah-mudahan Oke. ya, mudah-mudahan Mas Arief dalam beberapa hari ini kami perbaiki surat permohonannya, kemudian hari Selasa kami antarkan ya siapa tahu penyidik kemudian apa namanya mengubah keputusannya untuk tidak menahan Mbak Laras dan Mbak Larasnya bisa pulang ke rumah gitu. Karena gini, Mbak Laras ini kan anak pertama dari dua bersaudara. Dia punya seorang adik laki-laki. Kemudian dia ini anak yatim, ya, Oke. bapaknya sudah meninggal. Kemudian ibunya sudah masuk usia tua juga gitu ya, sering-sering sakit juga. Mbak Laras ini tulang punggung keluarga ya. Jadi dengan keadaan seperti ini kami mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan hari ini gitu ya. Dengan dasar pertimbangan seperti itu. Dan kalau kita baca di pasal 21 KUHP, itu kan penahanan itu kan dilakukan karena dua hal. Pertama, secara hukum ancaman pidananya kan di atas 5 tahun penjara. Dan tadi pasal-pasal yang saya sebutkan itu kan ancamannya kan di atas 5 tahun penjara kecuali pasal 161 KUHP yang ancamannya cuma 4 tahun penjara. Tapi kan Hmm. pasal 27A Undang-Undang ITE, sorry 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 160 KUHP itu ancaman pidananya semua di atas 5 tahun penjara. Sehingga menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Kemudian yang kedua, dasar penahanan itu kan pertimbangan subjektif penyidik bahwa dikhawatirkan tersangka melarikan diri, tersangka Ya. melakukan barang bukti atau tersangka kemudian melakukan tindak pidana, ya menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana dan merusak barang bukti. Nah, tadi di dalam surat permohonan penangguhan penahanan kami menjamin karena penjaminnya harus adalah orang dekatnya atau keluarganya dan penjaminnya kebetulan adalah ibunya Laras sendiri, Mbak Laras sendiri gitu ya, dan siap untuk memenuhi panggilan manakala memang diperlukan dan, dan siap untuk menjalani proses hukum ketika memang berkasnya sudah selesai, tapi minta untuk ditangguhkan penahanannya sehingga Mbak Larasnya bisa pulang ke rumah. Itu Mas Arief. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan surat penangguhan penahanan yang nanti akan direvisi lagi ya Bang Abdul Ghafur ya berarti. Iya, direvisi berdasarkan masukan dari penyidik dan kami berterima kasih loh sama penyidik ya. Ya, meskipun Berarti akan ada diajukan lagi hukumnya kira-kira kapan Bang Abdul Ghafur? hari Selasa, Hari rencananya hari Selasa ya. Selasa. Meskipun gini, kami memberikan sedikit catatan ya, meskipun dalam penetapan tersangka ini ada hukum acara yang disimpangi oleh penyidik ya, tanpa melalui tahap penyelidikan dan tanpa melalui tahap klarifikasi, tetapi setelah ditahan, kami punya hubungan komunikasi yang baik dengan penyidik. Mudah-mudahan dengan adanya masukan dari penyidik terkait dengan revisi surat permohonan penangguhan penahanan itu kami sampaikan lagi. Mudah-mudahan di minggu depan bisa direspon dengan baik oleh penyidik Baris Krim Polri. Oke. Iya Bang Abdul Ghafur kemarin kan sempat kita lihat juga ini mungkin agak menyimpang tapi ada kaitannya ya. Ketika DPR menerima perwakilan dari berbagai kalangan mahasiswa yang Hmm. kemudian hadir dan memprotes tentang penahanan para mahasiswa. Di situ ada Hmm. satu pernyataan menarik ya dari salah satu anggota DPR yaitu wakilnya yang mengatakan akan berjanji akan benar-benar memilih gitu, memilih yang benar-benar provokator karena kan ratusan dan ya ratusan orang yang hari ini ditahan dan yang memang tidak ada mens rea tadi yang disebutkan Bang Abdul Ghafur untuk merusuh dalam hal ini dengan rentetan kasus demo kemarin maka beliau berjanji akan melepaskan orang-orang itu untuk kembali kepada keluarganya. Nah, apakah ada upaya dari Bang Abdul Ghafur untuk mungkin Ya, di DPR atau yang ya, lain-lain? memang saya sudah diskusikan juga dengan keluarga Mbak Laras ya untuk menempuh selain permohonan penangguhan penahanan, kita mau merespon apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR ya. Jadi Hmm. pada saat diskusi dengan mahasiswa itu kan ada pernyataan yang juga saya dengar bahwa mereka akan membantu untuk mengkomunikasikan dengan Baris Krim terkait dengan apa namanya mungkin itu semacam bantuan dari apa ya advokasi dari DPR lah ya Betul. kayak Betul. ratusan orang yang saat ini menjadi tersangka itu kemudian dipilih sesuai dengan asas proporsionalitas gitu loh yang Ya. perbuatannya berat
yang menimbulkan kerusakan, yang memprovokasi massa di lapangan, mungkin mereka lah yang harus diminta pertanggungjawaban hukum gitu. Tapi yang mereka hanya sekedar memposting karena kekecewaannya gitu ya, dan Hmm. tidak menimbulkan efek langsung atau dampak langsung terhadap situasi kebangsaan kita yang makin runyam gitu. Itu kan ada pilihan untuk kemudian dilakukan upaya restoratif gitu ya. Ya. Nah, kami berpikir juga karena Mbak Laras ini dikenakan pasal penghasutan, penghasutan itu kan kualifikasi deliknya kan delik material ya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ada tiga unsur penting dalam kualifikasi delik material, delik penghasutan. Yang pertama harus ada yang menghasut, harus ada yang terhasut, dan kemudian akibat dari yang terhasut itu harus Dampaknya ya. melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, kalau Hmm. dalam konteksnya Mbak Laras ini kan kalau dia jadi penghasut, berarti kan penghasutannya kan lewat kata-kata bakar gedung Mabes Polri. Kemudian ada yang terhasut. Terhasut itu kita nggak tahu siapa, ya. Apakah yang akun nggak jelas itu, gitu ya. Kemudian mereka harus mendatangi Mabes Polri dan kemudian harus membakar sebagian atau keseluruhan. Nah, tapi kan ternyata faktanya kan tidak ada pembakaran. Ya kan, Hmm. kalaupun digeruduk itu kan itu hanya menyampaikan aspirasi. Jadi harus dibedakan antara masa yang datang berdemo untuk menggeruduk gedung Mabes Polri dengan membakar. Sementara kan yang diunggah oleh Mbak Laras ini kan membakar. Berarti Oke. pidana materialnya itu harus tentang kebakaran. Kalau orang Oke. menggeruduk kan nggak ada hubungannya dengan kebakaran. Ya. Kalau Ya demo kan? biasa yang menyampaikan aspirasi dan Ya, itu dijamin menyampaikan undang-undang aspirasi. juga. Ya, betul. Nah, atas dasar itulah mungkin kami akan memanfaatkan peluang untuk berkomunikasi dengan pihak DPR sehingga Mbak Laras bisa didorong mendapatkan restoratif justice Hmm. Hmm. ya, sehingga perkaranya tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan karena berdasarkan pasal 109 KUHP dalam tahap penyidikan itu kan perkara bisa dihentikan gitu. Dan salah Oke. satu yang kan tiga alasan menghentikan suatu perkara dalam tahap penyidikan berupa terbitnya SP3 ya. Yang pertama adalah perkara tersebut bukan perkara pidana, kedua adalah alat buktinya nggak cukup, dan ketiga adalah demi kepentingan umum gitu. Siapa tahu Mbak Laras bisa masuk dalam kualifikasi karena kepentingan umum, kemudian dikeluarkan SP3, dilakukan restoratif, kemudian perkaranya ditutup Ya. gitu. Dan kami akan usahakan itu, kami akan upayakan itu untuk membantu Mbak Laras mendapatkan keadilan hukum gitu, supaya supaya jangan ada lagi gini Mbak, Mas Apa Afif ya, itu? Mas Arif, jangan ada lagi anak-anak muda yang cerdas-cerdas, yang potensial itu kemudian dikriminalisasi. Oh, Kita menginginkan Indonesia 2045 itu menjadi Indonesia emas, bukan emas. Indonesia cemas. Kalau kita mau menjadikan Indonesia di tahun 2045 itu Indonesia emas, maka anak-anak muda, baik mahasiswa, baik pekerja profesional yang sudah menyampaikan kritikannya kepada pemerintah, jangan dijadikan sebagai tindak pidana gitu loh. Jangan dianggap itu tindak pidana. Tapi monggo didengarkan, dijadikan sebagai bahan masukan, sebagai bahan evaluasi sehingga pemerintah mau mendengarkan rakyatnya, mau mendengarkan anak-anak mudanya yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter ini, sehingga kebijakan itu bisa dievaluasi baik dari sisi pemerintahan, baik dari sisi penegakan hukum maupun dalam melaksanakan fungsi-fungsi anggota dewan di DPR. Ya, jadi jangan ada lagi laras-laras baru ke depan yang nanti dikriminalisasi hanya karena postingan untuk mengkoreksi pemerintah atau melampiaskan kemarahannya kepada pemerintah, lalu kemudian itu ditarik ke ranah penegakan hukum. Oke. Seharusnya negara malah memberikan perlindungan dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mereka mengekspresikan pemikiran-pemikiran mereka, karena di Indonesia 2045, Indonesia emas itu mereka akan menjadi tulang punggung Indonesia masa depan. Jadi Oke. jangan kita mau menghadapi Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas berubah menjadi Indonesia cemas karena anak-anak mudanya pada cemas semua. Oke. Bang Abdul Ghafur terakhir ini mungkin karena Bang Abdul Ghafur sedikit menyinggung soal penegakan hukum. Hari ini kan kita saksikan agak apa ya ketimpangan yang cukup luar biasa ya bagaimana penegakan hukum di negeri kita hari ini Ya, ya. Misalnya kita ya, ambil kasus satu contoh aja ya, ya, apa yang kemudian terjadi dengan Mbak Laras dan apa yang terjadi dengan Sylvester Matutina. ya, Itu kan
sesuatu yang jomplangnya luar biasa. Dalam satu hari bisa ditetapkan sebagai tersangka, langsung kemudian ditahan selama 20 hari ke depan. Ditangkap dulu, Mas. Iya, ditangkap dan ditahan. Sementara di sisi yang lain kita tahu hari sampai dengan detik ini sudah 6 tahun ya sejak putusan ingkrah itu Sylvester Matutina masih bebas ya, belum pernah ditahan barang 1 menit bahkan 1 detik pun di rodeo. Nah, ini bagaimana Bang Abdul Ghafur menanggapi ketimpangan sebagai seorang seorang salah satu ahli hukum lah kita sebut begitu di sini, Bang Abdul Ghafur. Ya kalau menurut saya ketimpangan itu memang sekarang sedang terjadi, ya kan? Hari ini ya kita mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka ya Pak Nadiem Makarim mantan Menteri Pendidikan Mhm. sebagai tersangka dan hari ini juga sudah ditahan. Ya. Biasa kan? Perkara korupsi loh. Hmm. Dan Pak Nadiem Makarim itu adalah Menteri di era Pak Joko Widodo. Betul. Ya, saya kira untuk kasusnya Sylvester itu nggak ada hambatan. Hmm. Sylvester masih ada di Indonesia. Ya, katanya masih ada di Kemarin itu Jakarta kan masih. sudah, ya beberapa hari yang lalu itu kan sudah ada arahan dari Pak Jaksa Agung Hmm. kepada Kajari Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi, memburu dan menangkap Sylvester. Ya, masa kasus korupsi aja mereka bisa bongkar gitu. Ditetapkan tersangka langsung bisa ditahan. Masa kasus Sylvester udah 6 tahun nggak diapa-apain. Ini sebetulnya nggak ada lagi hal yang perlu kita diskusikan sih ya. Menurut saya Harusnya sudah selesai ya. udah selesai gitu loh. Ya, Tapi ya faktanya kita masih nggak tahu belum, hambatan. Bang, masalahnya Ya itu, Bang. berarti hambatannya gini. Kalau kita menggunakan teorinya Lawrence Friedman tentang tatanan dan bangunan hukum, hukum itu kan 3, kaidah, aparatur, dan kemudian integritas atau moralitas. Yang rusak ini kan integritas dan moralitas. Hmm. Kaidahnya ada, hukumnya ada, institusinya ada, kejaksaan, ya kan, ada pengadilan. Tapi kenapa nggak dieksekusi? Berarti ada sesuatu yang berhubungan dengan moralitas dan integritas penegakan hukum. Dan biasanya kalau udah urusannya dengan moralitas dan integritas penegakan hukum, berarti ada yang menghambat di situ. Bisa saja kekuasaan. Saya pikir kalau kasus Sylvester ini nggak perlulah kita terlalu diskusikan. Dan sebenarnya teman-teman hari ini yang ya masih tetap sahabat-sahabat kami juga ya di bawah rekan AK ya hari ini mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu sesuatu yang bagus. Tapi kan sebenarnya nggak perlu lagi kita mendatangi kejaksaan gitu loh. Karena ini kan sudah menjadi isu publik itu kan dalam beberapa bukan dalam beberapa minggu dalam 1 2 hari ini udah mau 1 bulan mau 1 bulan ini loh. Udah mau 1 bulan, Bang, bukan 1 2 hari. Ini bukan 1 2 hari atau 1 2 minggu ini udah 1 bulan didiskusikan Hmm. dicakapkan Hmm. oleh publik ya kan masa hari ini Pak Nadiem Makarim bisa ditahan oleh Kejaksaan Agung besok Sylvester nggak bisa dieksekusi sih ya kalau Oke. nggak ada orangnya ya tetapkan dong DPO. Supaya bisa dibantu Kalau oleh masyarakat ya. aku iya karena kalau ditetapkan paksa karena udah DPO soalnya kita mempersempit ruang gerak dari Sylvester dan gini juga lah saudaraku Bang Sylvester gitu kan Anda kan beberapa waktu yang lalu selalu mengatakan eh, klien kami Mas Roy Suryo harus segera dipenjarakan Bang Rismon Sianipar harus segera dipenjarakan ya itu nggak ada masalah kalau memang nanti unsur pidananya terpenuhi gitu loh ya dan itu kan masih panjang proses hukumnya gitu kan Hmm. tapi ada yang nyata-nyata hari ini sudah ingkrah ya konsisten juga dong dengan omongan gitu loh. Oke. Mudah-mudahan bang abangku bang Sylvester Matutina mudah-mudahan Yang gentle itu. juni- ya juniormu ini ketika ngomong seperti ini mudah-mudahan bisa didengar gitu dan dijadikan bahan masukan ya kita nggak benci bang Sylvester Matutina loh ya bang Sylvester saya tahu juga orang Timur dari NTT saya tidak menggunakan suku nih ya saya juga orang Timur dari Ambon saya menghormati bang Sylvester tapi demi satu penegakan hukum yang berwibawa di negara ini sebetulnya nggak perlu lagi dicari sih oleh kejaksaan tinggal datang menyerahkan diri selesai gitu ya Oke. kan Baik, terima kasih bisa Bang Abdul Ghafur atas waktunya. Mungkin ada terakhir yang terlupa atau apa sebagai penutup diskusi kita pada malam hari ini, Bang Abdul Ghafur.
Silakan. Ya, saya mengapresiasi ya teman-teman YouTuber ya, teman-teman yang terus menyuarakan jangan berhenti mencintai Indonesia dan jangan berhenti mencintai kebenaran dan Dan jangan berhenti memperbaiki negeri ini menyuarakan ya. kebenaran. Ya, memperbaiki negeri ini kan tidak hanya tanggung jawabnya para penyelenggara negara. Mereka Betul, itu di levelnya kebijakan, tapi kita sebagai masyarakat sipil itu punya tanggung jawab juga untuk mengingatkan pemerintah. betul. Bayangkan kalau kemarin nggak ada aksi demo, Hmm, mungkin ya kenaikan gaji-gaji itu nggak betul. bisa dibatalkan, jalan terus tuh kan. Itu kan membebani keuangan negara kan, ya nggak. Yang seharusnya uang-uangnya itu kan bisa dialokasikan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia gitu. Ya, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, ya. Dan itu hanya bisa diterabas oleh suara kerasnya para YouTuber, suara kerasnya para mahasiswa, suara kerasnya gerakan civil society, suara kerasnya emak-emak, suara kerasnya para ahli hukum, ahli ekonomi, ahli politik, dunia kampus. Meskipun kekuasaan itu nggak ada di tangan mereka, tapi mereka bisa mempengaruhi kekuasaan. Jangan Oke. berhenti mencintai Indonesia dan jangan berhenti menyuarakan kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum. Itu Mas Oke. Arif. Terima kasih Bang Abdul Ghafur atas waktunya. Sama Mas Arif. Terima kasih Siap. teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arif.